Halo semuanya, balik lagi bareng gue Ngerpanci di channel Hands On Fisioterapi. Kali ini gue masih ada di Optimal dan gue masih bersama Kak Jule. Kali ini kita bakal bahas tentang penanganan pertama pasca cedera. Tapi sebelum gue mulai videonya, ada baiknya kalian untuk subscribe dan nyalain tombol loncengnya biar kalian tahu update terbaru dari video kita. Nah Kak Jule, sebelum kita bahas tentang penanganannya, gue pengen tahu dulu dong, apa sih cedera itu menurut Kak Jule? Cedera itu adalah suatu kerusakan yang terjadi pada tubuh kita ataupun jaringan yang di dalam tubuh kita akibat suatu tekanan fisik gitu. Itu kalau misalnya cedera secara umum. Tapi kalau misalnya cedera olahraga itu sendiri yang terjadi karena kegiatan olahraga mungkin saat latihan, saat turnamen, ada benturan dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya cedera itu bukan cuma buat atlet doang ya? Iya, jadi kayak orang-orang umum juga bisa mengalami cedera dari karena benturan misalnya kepentok pintu atau kecelakaan motor kendaraan, itu juga termasuk cedera ketika dia ada tekanan atau ada paksaan di dalam diri dia, ada paksaan kayak gue pengen ngambil sesuatu padahal nggak kejangkau sama dia, nggak nyampe tapi dia paksain. Nah itu bisa menimbulkan cedera. Terus kalau misalnya kayak benturan atau fisik itu ya kayak hantaman gitu. Trauma gitu lah ya. Oke. Nah kalau cederanya sendiri Kak, lu paling sering nemu cedera di jaringan apa? Otot sih, otot yang pasti ya. Terus kayak lebih ke jaringan lunak banyak kan, kayak otot, ligamen, terus habis itu bantalan sendi kayak gitu. Tapi kalau yang sampai patah tulang gitu Pernah kejadian kemarin. Baru kemarin? Kemarin ada yang main bola di sini. Itu dia jatuhnya salah numpu gitu, jadi numpunya ke tangan dia, jadi ban badannya mungkin gimana nggak ngerti. Terus temennya manggil nih, ada yang patah kirain cuma kayak seleo, tapi mungkin lebay aja temennya gitu kan, jahat banget gue. Terus habis itu pas gue lihat, oh iya patah, dan si uluran sama radiusnya sih kelihatan menjual gitu. Terus dia kayak udah lemes gitulah, kasihan. Terus akhirnya di sini karena kita menyediakan emergency kit, jadi kita memberikan pelayanan ke gawat daruratan ketika ada yang terjadi di lapangan kayak gitu. Terus kita kasih bidai, kita rujuk ke rumah sakit. Jadi intinya pertolongan pertamanya dulu lah ya. Jadi pokoknya kalau intinya serabut otot atau ligamen itu bisa ke fisio. Cuman kalau sampai patah tulang perlu penanganan lanjut di rumah sakit gitu. Nah inti video ini Kak, penanganan pertama pasca cedera itu gimana sih menurut Kak Jule? Oke, penanganan pertama pasca cedera itu sekarang tuh udah berkembang ya. Maksudnya akronimnya tuh udah dari ICE, terus RISE, PRICE, PRICER, POLICE. Nah sekarang yang sedang banyak didebatkan adalah Peace and Love gitu. Nah kalau misalnya gue sebagai fisioterapi masih menggunakan PRICE untuk penanganan pertamanya. Terutama di lapangan ya? Iya, terutama di lapangan. Terus untuk selanjutnya baru gue menggunakan Peace and Love, karena memang dari beberapa artikel yang gue baca, Peace and Love ini adalah akronim untuk masa transisi gitu loh, dari akut ke subakut ke kronik gitu. Jadi ketika subakutnya kita pakai Peace, ketika kroniknya kita sudah menggunakan Love. Nah gitu. Jadi sebenarnya ini adalah guide buat teman-teman untuk memudahkan kalian ketika terkena cedera. Nah apa yang harus kalian lakukan? Nah ini guideline-nya gitu ibaratnya sih. Terutama ke fisioterapinya ya? Ya betul, terutama ke fisioterapinya. Bisa dijelasin nggak arti Peace and Love-nya itu? Oke, jadi Peace and Love ini, Peace-nya itu P-nya itu adalah proteksi. Jadi kita tetap memberikan proteksi untuk bagian yang cedera ini supaya tidak terlalu aktif gitu. Terus ya diimobilisasi gitu. Terus habis itu ada E-nya adalah elevasi, A-nya itu adalah avoid anti-inflammatory. Jadi kayak kita nggak boleh menggunakan obat-obatan, ICE itu udah nggak boleh lagi, karena ICE itu kan lebih banyak fungsinya adalah untuk mengurangi nyerinya. Nah sebenarnya kita butuh nih, nyeri itu kita masih butuhkan gitu ketika nanti di love-nya gitu. Terus ada apalagi ya, C-nya compression itu untuk mengurangi bengkaknya, kita bebat ya biasanya ya.
Terus abis itu E-nya adalah edukasi kepada pasien, apa yang harus dia lakukan, kegiatan apa yang boleh dia lakukan, yang tidak boleh, apa yang seperti itu. Oke, selanjutnya adalah love. Love ini singkatan dari L-nya itu load adalah meningkatnya kemampuan tubuh untuk melakukan aktivitas seiring berkurangnya nyeri gitu. Terus ada O-nya itu optimism adalah kita sebagai terapis memberikan motivasi. Jadi dari kita memberikan motivasi untuk kayak ayo kamu bisa gitu lah. Semangat, memberi semangat gitu. Terus habis itu V-nya adalah vaskularisasi, yaitu mulai meningkatkan kemampuan kardiovaskularnya lagi gitu, seperti latihan kardio lah. Terus E-nya adalah exercise, sudah strength, terus habis itu stability-nya lagi dibangun lagi, ditingkatkan. Terus flexibility juga termasuk, seperti itu biasanya. Mau bahas sedikit nih kan ada akut, subakut, sama kronik. Oke. Nah itu kan suka banyak nih yang masih ketukar-tukar nih. Kan ini penyakitnya udah menahun nih, udah akut nih. Padahal kan itu di awal. Nah itu bisa dijelasin sedikit nggak? Kapan akut, kapan subakut, kapan subakut? Untuk akut itu adalah masa di mana baru terjadi kayak gitu ya. Jadi itu dari kapan sampai kapan? Dari kejadian sampai 2 kali 24 jam. Jadi 48 jam itu masih akut. Nah, setelah 48 jam masa berikutnya itu adalah subakut sebelum masuk ke kronik. Jadi setelah 2 kali 24 jam terus ke subakut, dari subakut baru ke kronik. Jadi sudah 4 hari, 3 hari itu udah masuknya ke kronik. Jadi justru kalau orang yang sudah penyakitnya udah lama itu penyakit kronik ya, Iya. bukan penyakit akut. Ya, jadi kalau misalnya nih, kadang ada juga yang bingung, misalnya pernah ankle terus habis itu udah sering kambuh, nah terus kena lagi, itu udah bukan akut lagi, tapi itu udah kronik karena dia sudah pernah terjadi, terus habis itu kejadian lagi gitu. Itu sih. Tadi udah dibahas sedikit tentang S, penggunaan S. Sebenarnya kapan sih penggunaan S yang tepat, atau harus kapan S, kapan hangat gitu? Nah kalau misalnya hangat itu kan sebenarnya untuk memberikan sensasi relaksasi gitu ya, untuk kayak melebarkan pembuluh darah, itu kan pakainya yang hangat. Tapi kalau untuk es itu memang kalau saya sendiri pribadi menggunakan es untuk mengurangi nyeri. Kayak misalnya pasien baru cedera di lapangan, terus ya pasti kita pakaiin es, bukan pakai yang semprot-semprot aja gitu, tapi pakai es untuk dalam beberapa menit, tapi kurang dari 10 menit digunakan es itu ya, karena kalau misalnya terlalu lama itu tidak bagus, tidak baik untuk meregenerasi recovery jaringannya, seperti itu. Berarti S lebih bagus digunakan ketika fase akut ya? Es lebih baik digunakan di fase akut. Nah terus kalau misalnya saya ada yang nanya nih ya nanti, misalnya saya sakit banget kak, tapi udah lebih dari beberapa hari gitu, itu nggak apa-apa dipakein es. Ketika kamu tidak bisa mentolerir nyeri kamu, nggak apa-apa pakai es daripada kalian minum obat gitu kan, karena es ini juga kan memang fungsinya adalah untuk mengurangi nyeri, memanajemen pain gitu. Berarti sebenarnya es ini bisa buat pengganti si obat anti-inflamasior itu ya? Bisa. Yang terakhir nih kak, ada nggak masukan-masukan biar kita nggak gampang cedera nih waktu latihan, waktu olahraga? Oke, jadi sebenarnya kalau gimana cara supaya nggak maksudnya terhindar atau mencegah cedera, yang pasti itu harus melakukan pemanasan, stretching, peregangan, dan pendinginan saat melakukan olahraga gitu. Nah sebelum melakukan olahraga, jauh sebelumnya itu kalian juga harus memperhatikan flexibility kalian, terus habis itu kekuatan otot kalian, stability sendi kalian seperti apa kayak gitu. Jadi bukan hanya pas olahraganya aja sebenarnya Kak Enggar. Jadi tapi jauh sebelum itu, beberapa minggu misalnya kalian mau olahraga nih, main bola atau main bulu tangkis, bukan hanya hari H kalian melakukan peregangan dan pemanasan, tapi itu harus dibentuk adaptasi dulu.
Jadi seminggu sebelum kalian udah tahu nih mau olahraga nih, misalnya hari itu intensitasnya tinggi ya, kalian harus mempersiapkan diri juga. Gitu. Oh, nggak jadi terakhir nih berarti. Jadi nanya apa ya? Iya, apa tuh? Tadi dibahas sedikit tentang pemanasan, tentang stretching. Sebenarnya pemanasannya itu harusnya kapan? Terus pendinginan stretching itu harusnya kapan? Sebenarnya kalau baiknya itu ya pemanasan dulu ya. Pemanasan dulu itu dengan apa sih pemanasan tuh sebenarnya? Pemanasan itu jadi ketika tubuh kalian itu denyutnya sudah naik gitu loh. Meningkat. Nah, dengan cara apa? Dengan cara misalnya kalian kardio dulu sebelumnya, misalnya lari-lari kecil, jogging kayak gitu, atau kayak angkat-angkat kaki, itu kan akan meningkat nih. Setelah meningkat sudah panas nih tubuhnya, baru stretching. Itu lebih maksudnya lebih optimal sih kayak gitu. Terus baru setelah olahraga pendinginan itu ya dilemes-lemesin ya, di stretching lagi. Gitu sih Pak. Oke, terima kasih udah jawab-jawab nih Kak. Ya, mohon maaf ya kalau misalnya memang ada salah-salah, boleh saya dikoreksi ya nanti di kolom komen. Atau buat kalian yang pengen kepo juga mau tanya-tanya ke Kak Julie, Instagramnya apa Kak? Anissa Juleang Anissa Juleang. atau Julie Visio boleh cari. Ya pokoknya carilah itu deh ntar ya. Ntar ditulis di bawah. Oke. Sekian video dari kita, jangan lupa untuk like videonya kalau kalian suka, terus share ke teman-teman kalian. Terus di kolom komentar kalau emang kalian ada pertanyaan lagi. Terus jangan lupa subscribe dan nyalain tombol loncengnya. Gue Enggar Panci pamit. Anissa Julia pamit. Get your movement with our hands. Dadah. Kali ini kita bakal bahas tentang penanganan pertama pasca cedera. Tapi sebelum itu jangan lupa Apa? Subscribe. Ih, lu nggak briefing. gak apa-apa buat itu. Oh,